Halo teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan chapter terakhir dari chapter 5, yaitu percobaan keseluruhan dari lab-lab sebelumnya. Jadi saya akan mempraktik lab keseluruhannya, yaitu manage storage for application configuration and data, atau dia akan mengelola penyimpanan untuk aplikasi, konfigurasi aplikasi dan data. Nah, di sini saya akan start langsung aja. Nah, di sini udah saya start labnya. Kita langsung suruh login dulu. Kita kayak login dulu. OC login minku developer minte developer https API ocp4 example.com dengan port 6443. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita aktifkan projectnya. Project storage review. Oke, sudah. Sekarang bisa digunakan. Selanjutnya kita akan membuat secret bernama wordcred yang berisi datanya sebagai berikut. Usernya ini, kata sandi, dan database-nya. Nah, kita langsung aja buat. Oke, kita tempel. Nah, oke. Kita tunggu dulu. Oke, sudah dibuat. Selanjutnya di sini kita konfirmasi dulu pembuatannya yang tadi sebelumnya. Secrets wordcred. Oke, sudah ada. Selanjutnya di sini kita akan membuat peta konfigurasi bernamanya db files. Nah, nanti dia akan disimpan di directory ini. Langsung aja kita coba. Kita tempel lagi. Tunggu dulu. Habis itu kita konfirmasi apakah sudah terbuat. Oke, ini udah ada ya, dan sudah terbuat db filesnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat penyebaran database server bernama db server menggunakan image ini, kontainernya. Kemudian kita mengatur variabel lingkungan menggunakan wordcred. Nah, selanjutnya kita buat aja. Kita buat database-nya dulu, penyebaran database-nya menggunakan image yang bawaan defaultnya yang telah disediakan. Oke, jika sudah, kita atur variabelnya. Word treat, min prefix, msql. Oke, sudah diupdate. Selanjutnya kita ngatur mau ya, sekarang kita memastikan POD database servernya ini berada dalam keadaan running. Oke, sudah running, berarti sudah berhasil. Lalu lanjut kita menambahkan volume ke database server deploymentnya menggunakan informasi yang seperti ini. Nah, sini kita jalanin aja komennya. Ini cukup panjang komennya. Kita salin aja. Kita rapikan lagi. Oke, kita enter. Setelah nanti di setting untuk menambahkan volume yang ada di tabel ini ke volume database server deploymentnya, nanti kita akan verifikasi statusnya apakah berjalan atau tidak.
Oke, sudah diupdate, lalu ocget POD nya. Nah, ini udah berhasil di database nya. Nah, ini berjalan. Lalu status volume kita lihat apakah sudah bound. Oke, sudah bound. Lalu kita membuat service atau layanan untuk database server menggunakan informasi yang ini. Nah, kita langsung aja kita coba. Coba dulu. Oke, sudah diekspos. Lalu kita verifikasi lagi layanannya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Ini ada cluster IP-nya, lalu name-nya, tipenya, sama port-nya. Jadi kita akan membuat deployment web aplikasi bernama file sharing dengan menggunakan image yang telah bawaannya. Habis itu nanti akan dibuat skala deployment menjadi 2 replika, lalu diekspos deployment menggunakan informasi yang ini. Nah, kita buat rute dulu bernama file sharing. Nah, kita buat penyebaran aplikasi webnya. Create. Nah, kita tunggu. Setelah itu nanti kita akan verifikasi statusnya apakah running atau tidak. Nah, setelah dibuat lalu kita get POD-nya. Nah, di sini sudah running. Sharingnya masih membuat ya. Nah, selanjutnya container creating mungkin masih loading ya, karena tunggu beberapa detik. Nah, sudah running. Setelah itu kita meningkatkan, kita membuat skala dengan 2 replika. Nah, seperti ini kita salin aja. Habis itu kita nanti verifikasinya apakah ada 2 atau tidak yang file sharingnya. Get POD. Oke, ini udah ada 2 ya, dan dua-duanya sudah running. Selanjutnya kita akan mengeluarkan file sharing penyebarannya. Saya expose aja dulu. Setelah itu kita akan memverifikasi konfigurasi service-nya, alamat IP endpoint-nya. Nah, kalau udah, kita lihat service-nya. Oke, di sini udah ada ya file sharing-nya dengan port 8080. Oke, setelah itu kita mengeluarkan service file sharing-nya. Kita jalanin expose service di file sharing. Oke, seperti ada salah ketik. Oke, expose service. Oh, ini dari spasi. Nah, sudah diekspos. Lalu lanjut kita akan menguji konektivitas antara web aplikasi dan database. Kita buka URL-nya. Nah, kita buka browsernya di Firefox atau bawaan. Nah, di sini kita tempel aja. Kita enter. Oke, di sini koneksinya udah sukses, berarti udah berhasil. Lalu lanjut di sini kita memasang database files, peta konfigurasinya ke file sharing. Lalu penyebarannya sebagai volume bernama config map pvc. Atur pemasangannya di directory ini. Lalu diverifikasi. Pertama kita pasang database filesnya ke file sharing deployment. Nah, caranya seperti ini. Nah, lalu ini juga. Ini juga. Oke. Kita tunggu.
Lalu kita verifikasi apakah berjalan. Sudah berjalan semua, cuma masih loading. Nah, kita tunggu dulu. Selanjutnya kita verifikasi ke directory ini. Ya, apakah sudah tersimpan atau belum? Oke, ini berarti ada kesalahan karena periodenya berbeda. Nah, di sini berarti kita menggunakan yang ini, yang mana saja sama, cuma hanya dibagi replika aja. Nah, ini kita ganti. Nah, di sini udah berhasil. Ya, ada hostnya, servernya, dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan volume ke dalam file sharing deployment-nya menggunakan informasi sebagai berikut. Yang pertama kita akan menambahkan volume share ke file sharing deployment. Nah, kita salin aja. Ini kita tempel, kita rapiin. Ini cukup panjang komennya. Oke, kita tunggu dulu. Seperti biasa nanti kita akan lihat get pods-nya, statusnya. Oke, berhasil diupdate, kita lihat. Nah, di sini sudah running ya. Nah, ini juga atasnya running. Oke, selanjutnya kita verifikasi status volumenya. Oke, sudah bound semua. Lalu kita salin dari database ini, dari directory ini, filenya ke home share. Kita jalanin aja yang ini. Kita oc get post dulu. Lalu kita tempel. Nah, setelah itu, nah ini kita sesuaiin file sharingnya dengan yang punya kita. Nah, ini hapus dulu. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lihat apakah sudah terbaca atau belum di share file. Nah, ini kita ls. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini berarti ada yang salah. Nah, ini udah ada ya, udah masuk. Nah, sekarang selanjutnya kita menghapus config pvc-nya dari file sharing deployment-nya. Nah, ini kita salin aja. Kita remove config map pvc-nya. Oke, berhasil dihapus, udah update. Nanti kita akan menambahkan volume share pvc ke database server deployment-nya. Lalu dihubungkan ke database server POD deployment dan memverifikasi isi dari ini, directory ini. Nah, kita tambahkan dulu volume share-nya ke dalam deployment database server. Panjang sekali.
Berhasil diupdate. Lalu kita verifikasi layanannya, POD-nya maksudnya. Nah, di sini masih berjalan ya. Sudah berjalan. Lalu kita verifikasi isi ini ya di directory ini. Jadi sudah dipindahkan. Salah. Nah, ini kita tempel. Nah, lalu POD-nya kita salin. Yang mana saja soalnya sama. Yang penting file sharing. Oh maaf, DB server maksudnya. Terus kita ubah. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita menghubungkan ke database server dan menjalankan directory ini untuk menambahkan data ke database ini WordX. Nah, kita jalani perintahnya. Bener. Di sini ada sedikit error. Set files. Mungkin ada kesalahan di bagian sininya. MySQL. Itu WordX. Lalu apakah salah? Kayaknya berarti salah di sini. Kayaknya kita menjalankan seperti SSH ke database, lalu di apa nih? Kita menjalankan ini ya, directory ini, lalu keluar dari database. Nah, kita cek get post dulu. Tuh. Nah, ini kita OC RSA database-nya. Nah, udah masuk, lalu nah baru kita jalankan yang ini. Ini gimana sih? Dari MySQL. MySQL. Nah, nah ini kita tempel aja. Oh, salah. Nah, ini kita rapikan. Nah, jalankan. Sudah berhasil. Lalu kita akses di browser, apakah sudah berhasil atau belum. Nah, kita ini lagi, refresh. Oke, ini sudah berhasil ya. Nah, berarti database-nya sudah berhasil. Lalu kita akhiri dulu labnya ini dengan penilaiannya. Kita exit. Lalu kita left grade, storage, review. Done semua. Lalu kita finish. Nah, mungkin itu sekian. Belum deh. Nah, ini selanjutnya ini ada beberapa ringkasan ya atau rangkumannya. Ntar agak ngelek. Nah, ini ada beberapa
ringkasannya dari chapter 5. Jadi configuration map ini untuk objek yang menyediakan mekanisme untuk menyuntikkan data konfigurasi ke dalam kontainer. Lalu nilai-nilai secret atau rahasia ini selalu dikodekan, bukan dienkripsi. Dan Kubernetes ini mendukung dua mode volume untuk volume persisten, file system dan block. Dan ada beberapa yang lain juga, ini ringkasannya seperti ini, bisa kita lihat aja sendiri. Nah, mungkin ini dari akhir dari chapter 5-nya dan akhir dari praktik lab keseluruhannya. Dari judulnya ini Manage Storage for Application Configuration and Data. Sekian dari saya, terima kasih.